Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran pada sel elektrolisis. Presentasi ini meliputi tema yang pertama yaitu kata kuncinya stoikiometri, yang kedua yaitu reaksi redoks, dan yang ketiga yaitu hukum Faraday, dan yang terakhir yaitu sel elektrolisis. Kemudian, apa sih stoikiometri itu? Stoikiometri adalah yang mempelajari aspek kuantitatif reaksi kimia atau rumus kimia. Isinya apa saja sih? Isinya yang pertama yaitu tentang massa atom, menghitung massa atom, terus menghitung mol, yang ada fraksi mol itu, terus hukum tentang gas, kemudian interkonferensi mol, gram, dan volume, dan yang terakhir yaitu kadar zat dalam larutan. Kemudian, apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks itu terdiri dari dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi yaitu reaksi yang melakukan pelepasan oksigen oleh suatu zat. Reaksi reduksi itu ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Kemudian reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen oleh suatu zat. Reaksi oksidasi itu ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua. Yang pertama kita bahas yaitu hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday pertama berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan, dan kemudian menghasilkan rumus M sama dengan EIT. M itu setara dengan Q. Jadi Q adalah I kali T. Kemudian ada rumus turunan W sama dengan EIT sama dengan E kali F, di mana M itu adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram, kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk reaksi itu dengan satuan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran pada sel elektrolisis. Kemudian stoikiometri reaksi elektrolisis. Itu kita dapat mengacu bahwa arus listrik adalah aliran elektron, sehingga apabila kita mencari jumlah elektron,
jumlah mol elektron, kita bisa mencari dengan I kali T per 96.500 mol. Mengapa sih kok 96.500? 96.500 didapat dari 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, yang mana setara dengan 96.500 kolom. Kemudian kita coba dengan mengerjakan soal. Tentukan reaksi elektrolisis dari H2SO4 dengan elektroda PT. Langkah yang pertama yaitu memperhatikan elektrodenya. Di sini elektrodenya kan PT, maka PT itu tidak ikut bereaksi. Kemudian tulis reaksi ionisasinya. Didapat H2SO4 menjadi 2H+ plus SO4 2-. Langkah yang ketiga yaitu gunakan prinsip bahwa katode itu yang mengalami reduksi atau yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dan pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi tadi kan yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian stoikiometri reaksi elektrolisis. Itu kita dapat mengacu bahwa arus listrik adalah aliran elektron, sehingga apabila kita mencari jumlah mol elektron, kita bisa mencari dengan I kali T per 96.500 mol. Mengapa sih kok 96.500? 96.500 didapat dari 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, yang mana setara dengan 96.500 kolom. Pada slide sebelumnya itu kan ada perbedaan elektron, sehingga kita harus menyamakan elektron dengan mengalihkannya dengan angka 2, sehingga didapat pada katode 2H+ plus 4 elektron menjadi 4H2, dan pada anoda 2H2O menjadi 4H+ plus 4 elektron plus 2, sehingga didapatkan persamaan 2H2O menjadi 4H2 plus 2H+ plus O2. Jadi persamaan reaksinya itu dapat ditulis seperti berikut. 2H2O menjadi 4H2 plus 2H+. Ini ada contoh soal. Silakan kalian menentukan reaksi elektrolisis reburan NaCl dengan elektroda grafit. Selamat mengerjakan. Contoh berikutnya yaitu tentang hukum Faraday. Hitung massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus listrik 10 ampere yang dialirkan selama 965 sekon ke dalam larutan CuSO4 dengan ArCu 63,5. Kita dapat menghitung massa Cu dengan rumus I kali T per 96.500 kali ME. Kita masukkan I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 965 sekon per 96.500 kali M 63,5 per itu jumlah elektronnya Cu kan 2
plus Z-nya 2, dihasilkan 3,175 gram. Ini ada contoh soal untuk bisa kalian kerjakan. Hitung massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan AgNO3 dengan ArAg 108. Contoh berikutnya yaitu berapa liter gas oksigen dalam keadaan STP yang dapat terbentuk jika arus listrik 10 ampere dialirkan selama 965 sekon ke dalam larutan asam sulfat. Yang pertama yaitu gas oksigen itu dibebaskan di anoda menurut persamaan berikut. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kemudian mencari jumlah mol elektron sama dengan I kali T per 96.500 mol. Dimasukkan I arusnya itu sama dengan 10 ampere, T sama dengan 965 sekon per 96.500 mol sama dengan 0,1 mol. Berikutnya yaitu mencari jumlah mol oksigen. Tadi kan perbandingan, dibuat perbandingan 1/4 kali 0,1 mol didapat 0,025 mol. Kemudian apa sih stoikiometri itu? Stoikiometri adalah yang mempelajari aspek kuantitatif reaksi kimia atau rumus kimia. Isinya apa saja sih? Contoh berikutnya yaitu pada elektrolisis leburan garam CaCl2 dengan elektrode karbon digunakan muatan listrik sebanyak 0,02 Faraday. Hitung volume gas klorin yang dihasilkan di anoda jika diukur pada tekanan dan suhu di mana 1 liter gas N2 dengan Mr N2 sama dengan 28 dan masanya 1,4 gram. Langkah yang pertama yaitu elektrolisis leburan CaCl. Dihasilkan katoda Ca2 plus 2 elektron plus Ca, dan pada anoda 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Di sini bisa kita lihat pada katoda dan anoda jumlah elektronnya sama sehingga tidak perlu disamakan elektronnya. Besarnya mol elektron sama dengan mol listrik sehingga didapat 0,02. Kemudian menghitung mol Cl2 didapatkan dari perbandingan koefisien dengan N2 pada suhu dan tekanan tertentu. Maka mol Cl2 didapat sebesar 0,01 mol. Kemudian menghitung volume gas Cl2 dengan perbandingan antara mol dan volume. Mol Cl2 per volume Cl2 sama dengan mol N2 per volume N2. Mol Cl2 sebesar 0,01 mol, volume Cl2 dicari sama dengan mol N2 didapatkan dari massa per mR. Massa N2 tadi dijelaskan 1,4 gram per 28 mol 28 per 1 liter
sebagai volume N2. Didapatkan X sama dengan 0,2 liter atau setara dengan 200 ml. Kemudian pada slide terakhir kita tampilkan satu soal tentang soal yang seperti sebelumnya. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan. Selamat mengerjakan.